dia dianggap sebagai seorang wira. Karena di zaman pemerintahannya, dia telah pun membuat satu reformasi besar-besaran dan membuatkan Turki sebagai sebuah negara yang mampu berdaya saing dengan negara Eropa yang lainnya. Tapi, dari sudut pandang yang lainnya pula, dia juga dianggap sebagai salah seorang pengkhianat ataupun dalang dalam kehancuran Khalifah Utsmaniyah. Untuk itu, di video ini kita akan kupaskan kenapa ini boleh berlaku. Halo guys, assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Dan nampaknya kita bertemu kembali bersama dengan saya Syawal di channel saya Mr. Right Official. Dan bagi anda yang baru melihat channel ini, jangan lupa tekan button subscribe yang ada di bawah sebagai tanda sokongan anda terhadap channel ini, agar channel ini boleh berkembang dengan lebih pesat di masa akan datang. Untuk itu, di video ini adalah video kesinambungan daripada video yang lalu yang anda boleh dapatkan linknya di sini, yaitu video berkaitan pengenalan siapa Mustafa Kemal Atatürk. Dan pada video kali ini adalah kesinambungan daripada video tersebut. Jadi, let's check it out. Keruntuhan Khalifah Utsmaniyah. Mustafa Kemal Atatürk telah pun membuktikan dirinya sebagai seorang letnan yang paling berjaya ketika dalam pertempuran Gallipoli, yaitu semasa Perang Dunia Pertama. Dia juga bertanggung jawab dalam memimpin gerakan nasional Turki yang mana menjadi perang kemerdekaan Turki pada 1919 sehingga 1923. Dan dengan itu, kepimpinannya pula semakin terkenal dan juga cukup menyerlah. Dalam masa yang sama pula, institusi khalifah pula semakin merundum dan merosot. Akhirnya, kerajaan Turki Utsmaniyah yang merupakan kerajaan Islam terbesar dengan sistem pentadbiran khalifah yang telah memerintah selama berabad-abad lamanya. Dengan ini secara resminya telah pun dibubarkan pada tanggal 3 Mac 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk yang merupakan presiden Turki pertama pada ketika itu. Dengan itu, bermulalah revolusi besar-besaran yang telah pun dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk di dalam membangun Turki dalam menuju sekuler, progresif, dan juga negara modern. Di antara langkah terpenting yang dilakukan pada peringkat awal ialah membangun tugu ataupun patung-patung yang bertujuan untuk rakyat memujanya. Dan sekiranya ada yang melanggar pemerintahannya ataupun mengkritik pemerintahannya, bakal menerima hukuman yang cukup berat. Bahkan ada yang dihukum mati. Coba anda bayangkan, para ulama ramai yang telah dibunuh hanya karena tidak mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan dalam pembentukan kerajaan Turki ke arah yang lebih modern. Perubahan dasar kerajaan. Perubahan terbesar yang telah pun dilakukan oleh Mustafa Kemal adalah memasukkan ataupun mengasingkan agama dalam soal politik ataupun negara. To make a modern nation capable of government by the people, all Turkey must be sent to school. Dan akhirnya, sistem kementerian undang-undang syariah juga turut dimasukkan di sekolah-sekolah agama dan juga sekolah-sekolah awam, serta mengganti tata bahasa ataupun tulisan rasmi Arab kepada tulisan dalam bentuk Latin. Bahkan bukan itu sahaja, Atatürk juga telah memperkenalkan undang-undang yang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, melarang wanita Islam memakai tudung, apatah lagi bagi mereka yang bertugas sebagai kaki tangan kerajaan. Dia menegaskan bahwa rakyat tidak akan maju sekiranya tidak cenderung kepada pakaian modern. Selain itu, menggalakkan ataupun membenarkan juga arak diminum secara terbuka. Bahkan, Al-Quran juga turut dicetak dalam bahasa Turki.
lawungan azan juga turut ditukar ke dalam bahasa Turki. Jadi sudah pasti sebutannya juga turut berbeza. Bukan itu sahaja. Serta Masjid Hagia Sophia juga ditukar kepada museum, manakala sesetengah masjid yang lainnya ditukar kepada gereja. Bagi kita umat Islam, azan itu merupakan perkara terpenting sebagai menandakan masuknya waktu sholat. Namun di Turki dilarang keras untuk melakukan azan di masjid-masjid dengan menggunakan bahasa Arab. Maka dari sudut agama, tidak salah lagi sekiranya dikatakan bahwa Mustafa Kemal adalah penghancur dalam peradaban Islam di Turki. Bayangkan, dia dianggap sebagai salah seorang pemerintah diktator pertama dalam dunia Islam. Dan lebih luar biasanya lagi di negara Turki yang sememangnya terkenal sebagai Khalifah Utsmaniyah dahulunya. Dasar kerajaan, hak sama rata. Dalam Islam, lelaki merupakan ketua keluarga. Namun, di zaman Mustafa Kemal memerintah, lelaki dan wanita diberikan hak sama rata, di mana lelaki dilarang untuk berpoligami, tapi wanita pula dibenarkan untuk berkawin dengan lelaki bukan Islam. Bahkan, undang-undang perkawinan juga digubal mengikut undang-undang peraturan daripada Barat. Ini bertujuan untuk keseragaman ataupun kemodernan di dalam pembangunan menuju ke arah Barat. Selain daripada itu juga, hak wanita untuk mengikuti politik turut dibenarkan. Dan akhirnya, pada tahun 1935, seramai 18 orang wanita telah pun menjadi anggota parlemen Turki yang pertama. Dan ini juga merupakan salah satu revolusi besar-besaran bagi hak wanita yang telah pun berlaku di Turki. Kematian yang mengerikan. Setinggi apapun kita, sehebat apapun derajat kita, ataupun kuasa kita, kita akan pasti tunduk kepadanya. Mustafa Kemal Atatürk telah pun meninggal pada tanggal 10 November 1938 dan dikatakan bahwa kematian Mustafa Kemal Atatürk adalah sangat menyiksakan. Diceritakan bahwa sebelum kematiannya, Mustafa Kemal telah menderita penyakit yang sangat berat. Di antaranya ialah dia mengidap penyakit kulit yang sangat teruk yang menyebabkan kegatalan seluruh anggota tubuh badannya. Selain itu dikatakan juga dia mempunyai penyakit jantung dan juga penyakit darah tinggi. Dan menurut Syekh Dr. Abdullah Azam dalam bukunya, yaitu Al-Manaratul Maquda, menyatakan bahwa Mustafa Kemal diserang penyakit dalaman, yaitu sirosis hepatitis, ataupun penyakit hati, yang mana berpunca daripada lebihan alkohol dalam badan. Karena dia adalah seorang peminum alkohol yang sangat tegar. Coba bayangkan saja, alkohol dibenarkan diminum di kawasan-kawasan terbuka. Cecair berkumpul di dalam perutnya dengan teruk, dan untuk mengeluarkan cecair yang terkumpul itu, dokter terpaksa menggunakan jarum lalu menyedot cecair tersebut dari dalam perutnya. Dan akibatnya, perut membesar manakala kedua kakinya pula turut membengkak. Daya ingatannya juga turut menjadi lemah. Bahkan dikatakan juga dia mengidap penyakit kelamin akibat daripada mengamalkan seks bebas. Wallahu alam bisawa, hanya Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Dikatakan juga dia mengidap penyakit demam yang kuat, hingga kan badannya terasa panas, bahkan mengeluarkan bau yang sungguh busuk. Oleh sebab badannya terlalu panas, dia tidak boleh tidur, dan ini menyebabkan dia menyuruh pembantu-pembantunya meletakkan ais batu di dalam selimutnya untuk menyejukkan badannya. Bahkan dikatakan juga oleh karena kepanasan yang terlalu panas, dia menjerit dengan kuat hingga akan seluruh istana mendengar jeritannya. Ada sumber yang menyatakan bahwa kematian Mustafa Kemal ini merupakan satu kematian yang digembar-gemburkan, sehingga membuatkan kematiannya dianggap suatu kematian yang mengerikan. Walaupun sedang nazak pada ketika itu,
Dia sempat lagi mewasiatkan agar jenazahnya tidak disolatkan ketika dia meninggal dunia. Dan akhirnya, pada tanggal 10 November, setelah beberapa kali pengsan dan juga koma, bahkan daya ingatannya juga sudah semakin tiada, telah disahkan meninggal dunia. Dan menurut penceritaan, siksaan terhadap jasad Mustafa Kemal ini belum berakhir, di mana ketika hendak dikebumikan, mayatnya tidak diterima bumi. Dan ini sangat mengejutkan apabila mayatnya terlempar ataupun terpelanting keluar daripada tempat kebumian. Akhirnya, mayatnya diawet lalu disimpan di dalam Museum Etnografi Ankara selama 15 tahun, sehingga 10 November 1953. Dan proses pengkebumiannya telah pun dilakukan di sebuah bukit, yang mana mayatnya telah ditindis dengan batu-batu seberat 40.000 kg. Wow, batu marmer menindisnya seberat 40 kg dan makamnya diberi nama sebagai Anit Kabir. Walaupun telah meninggal sejak sekian lama, bau busuk yang keluar daripada badan Mustafa Kemal ini masih lagi dapat dihidup sehingga kini, terutamanya orang yang mengunjungi makamnya yang terletak di Anit Kabir ini. Begitulah kisah salah seorang yang dianggap wira di Turki karena berjaya melakukan reformasi besar-besaran, namun di sebaliknya juga terselindung sudut pandang yang sangat jauh berbeza, yakni dia dianggap sebagai salah seorang pengkhianat ataupun penghancur kepada kerajaan Khalifah Utsmaniyah, bahkan peradaban Islam di Turki. Untuk itu guys, terima kasih karena bersama dengan saya Syawal di channel saya Mr. Red Official. Jumpa lagi di video seterusnya.